Sebuah candi kecil di pucuk bukit menyimpan sesuatu yang mencengangkan. Dipercaya di bawahnya terdapat mata air yang mampu mengubah daratan menjadi lautan. Tak jauh dari sana ada candi lain yang diyakini sebagai gerbang magis menuju Majapahit. Merekalah Candi Sari dan Candi Lawang di Boyolali, Jawa Tengah. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan candi yang kita datangi dibangun kira-kira bersamaan saat Perpustakaan Agung Baitul Hikmah dibuka untuk umum di kota Baghdad dan menjadi salah satu perpustakaan terkenal di dunia kuno. Yuk. Sebuah ancaman bahaya mengintai dari ketinggian bukit berupa sumber air deras yang diyakini mampu menenggelamkan desa-desa di sekitarnya. Ajaibnya, sumber air itu seolah disumbat oleh reruntuhan candi, hingga bencana pun tercegah. Selama ratusan tahun, kepercayaan ini mengakar begitu kuat pada masyarakat sekitar. Demikian kesaksian Sutris, sang juru pelihara mengenai Candi Sari yang dirawatnya ini. Saya jadi tertarik untuk melihatnya secara langsung dan menggali kekuatan rahasia apakah yang dimiliki candi kecil ini hingga mampu mencegah bencana sebesar itu. Yuk, kita langsung ke sana. Candi Sari terletak di puncak bukit, jadi jalan masuknya agak menanjak. Sesampainya kami di sana, candi ini menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Lihat, Merapi dengan segala kemegahannya menyapa dari jauh. Candinya sendiri sudah runtuh, menyisakan lapik atau alas bertingkat dua, diikuti pelipit berbentuk padma atau bunga teratai. Ukuran alas Candi Sari juga tergolong sangat mungil. Nah, di keempat sudutnya diletakkan fragmen-fragmen kemuncak candi. Reruntuhan Candi Sari tersebar di sekitarnya. Lihat, antefik-antefiknya. Ada juga bagian dari antarala atau tudung penghias pintu atau jendela. Wah, ada arca Nandini, yakni tunggangan Dewa Siwa. Juga terdapat yoni yang di atasnya ditumpuki sebuah patok pembatas. Di area candi ini juga ditemukan arca-arca dalam panteon Hindu, yakni Durga, Agastya, dan Ganesha. Namun, kini sudah diamankan oleh BPCB Jateng atau BPK Wilayah 10. Selebihnya, tak banyak yang bisa diungkap tentang candi ini karena sisa bangunannya terlalu sedikit. Namun, jujur ya, ada sesuatu yang memancing rasa penasaran saya. Apakah itu kekuatan rahasia yang saya cari? Perhatikan yang ditumpuk di tengah alas candi. Di sana terlihat fragmen kemuncak candi dan ada sebuah lingga di atasnya. Meski banyak yang menyebutnya lingga semu alias bukan lingga sejati, saya kok curiga ini lingga sungguhan. Lihat, ada bagian yang mirip Wisnu Baga, yakni bagian silindris bersegi 8. Sebentar Mas Asisi, jelasin dulu dong, lingga itu apa sih? Begini, lingga adalah simbol Dewa Siwa, berbentuk tiang dan bermakna kesuburan. Di candi-candi, lingga selalu berpasangan dengan yoni. Biasanya mereka disatukan seperti ini, untuk melambangkan penyatuan Dewa Siwa dengan sakti atau pasangannya, yakni Parwati. Dari bersatunya maskulin dan feminin, lahirlah kehidupan. Lingga aja ada pasangannya, kok kamu enggak? Wah, penghinaan yo pada kaum jomblo. Sudah, jangan bertengkar. Menurut pakar lontar Sugilanus, yang menjadi sarana pemujaan para Brahmana di Candi Jawa kuno, ya lingga, bukan candinya. Sehingga bisa dibilang lingga adalah pusat dari Candi Hindu Siwa. Sayangnya, yang paling sering hilang di candi, ya lingga. Terus apa bedanya Mas dengan lingga semu? Nah, lingga sejati biasanya tersusun dari bagian-bagian berikut. Ini Brahma Baga, melambangkan kaki Dewa Siwa. Yang ini Wisnu Baga, bersegi 8, melambangkan mata, wajah, dan tangan Dewa Siwa. Lalu yang ini, Siwa Baga, melambangkan 1000 kepala Dewa Siwa. Sementara itu, lingga semu bentuknya mulus tanpa Wisnu Baga. Biasanya lingga semu dipakai untuk patok atau pembatas area di sebuah candi. Bisa juga untuk kemuncak candi, bahkan tempat menulis prasasti. Dan ngomong-ngomong ya, saya jadi teringat, lingga itu sebenarnya punya kisah asal-usul yang sangat menarik. Kalian pernah denger nggak? Enggak, ceritain dong Mas Asisi. Wah, ketahuan, pasti dulu sering bolos ya di Kade Paguruan. Hus, Mas Asisi jangan buka-buka kartu dong. Malu kita sama pemirsa. Ya, kisah tentang asal-usul lingga sebenarnya termuat dalam kitab-kitab kuno India. Namun, Nusantara juga punya versinya sendiri loh. Misalnya yang tercatat dalam Kakawin Bomakawya dari zaman Kerajaan Kediri.
Suatu ketika, Dewa Brahma dan Dewa Wisnu berdebat, sibuk membanggakan kesaktian dan keunggulan masing-masing. Dewa Siwa yang jengah melihat kecongkaan mereka, lantas mengubah dirinya menjadi lingga kristal yang teramat tinggi. Melihat lingga itu, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma dibakar rasa penasaran. Dewa Brahma pun menjelma menjadi burung layang-layang dan terbang tinggi untuk mencari ujung lingga. Sementara Dewa Wisnu bertransformasi menjadi babi hutan sebesar gunung untuk menemukan pangkal lingga di dasar bumi. Segenap kekuatan mereka kerahkan. Namun, ujung dan pangkal lingga gak berhasil mereka temukan. Dari situlah mereka sadar bahwa di atas kesaktian mereka masih ada yang lebih kuat. Seperti kata mbahmu bro, di atas langit masih ada langit. Mbahku ya mbahmu juga toh. Udah, yuk kita kembali ke Candi Sari. Menurut pengakuan Pak Sutris, juru pelihara Candi Sari, sebetulnya sudah ada rencana penggalian lebih lanjut. Karena diduga di bawah tanah tersimpan struktur candi yang jauh lebih besar dari yang kita lihat saat ini. Namun, rencana itu dibatalkan karena warga khawatir bila ekskavasi diteruskan akan terjadi bencana banjir bandang yang menenggelamkan desa-desa sekitar. Penyebabnya, di area bukit bawah Candi Sari ada banyak mata air yang dimanfaatkan warga. Bahkan, menurut Pak Sutris, masih ada tradisi memotong kepala kambing untuk ditanam di sumber air guna mencegah bencana banjir. Jadi ingat legenda Rawapening gak sih? Begitu lidi yang ditancapin di tanah dicabut, memancar mata air yang menenggelamkan desa. Yap, Candi Sari ibarat lidinya. Jika dicabut, bisa jadi bencana. Ya, ada kemiripan sih. Tapi ini bukan legenda Rawapening ya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelusur satu lagi candi yang dipercaya punya portal gaib ke Majapahit. Juga menyelidiki kaitan candi-candi ini dengan Gunung Merapi yang sakral. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi Sari memang menarik, namun hanya beberapa menit berkendara dari situ, ada candi lain yang tak kalah menarik. Ada portal waktunya loh. Kita langsung meluncur ke sana ya. Jarak antara Candi Sari dan Candi Lawang kurang dari 1 km. Candinya sendiri ada di area pemukiman warga. Mari kita masuk. Langsung terlihat ya, Candi Lawang berukuran besar. Sayangnya sudah runtuh, hanya tersisa kaki dan gawang pintunya saja. Pondasi Candi Lawang cukup tinggi, hingga 2 tingkat. Di atasnya terhampar kaki candi yang terdiri dari kombinasi pelipit datar, setengah lingkaran, dan patma atau motif bunga teratai, khas candi-candi era klasik tua. Kaki Candi Lawang dihias deret antefik berbentuk simbar. Jika kita mendekat, akan terlihat motif tirai berhias dedaunan. Juga ukiran kertas tempel berbentuk persegi. Tangga candi ini cukup tinggi, diapit pipi polos tanpa ukiran. Yuk, kita naik. Tapi hati-hati ya, perhatikan batas pengunjung. Andai tidak runtuh, inilah ruang dalam Candi Lawang. Meski berukuran besar, yoni ini tampak sederhana. Mari kita turun ke halaman yang penuh reruntuhan candi. Candi Lawang dikelilingi beberapa pewara atau candi pengiring. Candi pewara di kiri dan kanan candi induk berdena bujur sangkar. Masih terlihat ya, mereka menghadap ke arah yang sama dengan candi induk. Kemungkinan bentuknya pun sama. Anehnya, candi pewara di depan candi induk berdena persegi panjang. Kok beda ya Mas Asisi dengan pewara di samping candi induk? Benar, saya jadi curiga ketika candi pewara ini berbagi lapi atau alas yang sama. Jadi, ada 3 candi dengan 1 alas tunggal. Lihat, tangga masuknya juga berjumlah 3. Uniknya, konsep 3 candi pewara di atas 1 alas tunggal ini juga kita jumpai di Candi Jawi, Pasuruan, Jawa Timur, yang diduga pendarmaan Raja Kertanegara, sang penggagas awal penyatuan Nusantara. Teman-teman bisa cek nanti pada link di atas atau di deskripsi. Sayangnya, semua candi pewara ini sudah rusak parah. Padahal, seandainya mereka masih utuh dan sang candi induk dikelilingi candi pewara di segala penjuru, pasti Candi Lawang akan menjadi prambanan mungil di Boyolali. Di komplek ini juga ditemukan beberapa arca pantheon Hindu, yakni Agastya dan arca Durga Mahesa Suramardini berlengan 8 yang kini disimpan di Museum Radia Pustaka, Solo. Saya jadi penasaran Mas Asisi, kapan ya candi ini dibangun? Seperti kebanyakan candi di Jawa Tengah, kesejarahan Candi Lawang masih belum jelas. Diperkirakan ia dibangun antara abad ke-9 hingga 10 Masehi, kira-kira semasa Kerajaan Medang. Perkiraan ini didasarkan pada kesamaan bentuk kaki candi dengan candi-candi lain di Jawa Tengah dari rentang abad tersebut.
Juga adanya inskripsi Jawa kuno di ambang pintu sebelah kiri yang sangat umum digunakan pada masa itu. Inskripsi itu berbunyi Ju, Ti, Ka, La, Ma, Sa, Teka. Penyebab kerusakan kompleks candi ini masih misteri. Yang menarik juga nih, meski banyak antefik memperlihatkan keindahan seni ukir di Candi Lawang, ada banyak juga elemen yang tampaknya belum selesai dipahat. Lihat, calon makara penghias pipi tangganya belum tuntas. Kirti muka di gawang pintu juga belum. Malah, gak ada satupun fragmen kirti muka di sini. Namun, adanya unsur Hindu seperti Yoni dan beberapa arca seperti Agastya dan Durga Mahesa Suramardini memberi kita petunjuk bahwa candi ini beraliran Siwa. Jangan-jangan dulu ada bencana, Mas. Atau perang. Terus yang membangun atau menggunakan candi ini pada kabur. Ya, bisa jadi. Tapi itu pun baru dugaan ya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti, Candi Lawang ditemukan pada tahun 1919 dalam keadaan terkubur di tengah area kebun kopi. Sesuai laporan PA Hadi Wijaya, Kepala Perkebunan Sukabumi di Paras, Boyolali. Setahun kemudian dilakukan penggalian. Dan kini, Candi Lawang dalam kondisi cukup terawat dan dilindungi pagar keliling. Namun, tanpa kesejarahan yang jelas, merebaklah mitos-mitos mengenai candi ini. Ada yang tahu? Katanya nih, Candi Lawang adalah gerbang magis ke kerajaan Majapahit. Iya mas, konon pintunya itu dijaga pengawal gaib Raja Majapahit. Banyak loh. Jadi semacam portal waktu ya. Padahal era pembangunan candi ini kan beda dengan Majapahit. Namanya juga mitos mas. Nah, setahu saya beredar juga mitos lain bahwa Candi Lawang aslinya pintu gaib ke Laut Selatan. Wih, ke alamnya Nyi Roro Kidul dong. Jangan takut, itu kan cuma mitos. Tapi unik ya, semua mitos itu dibangun dari satu kata kunci yang sama, yakni lawang, yang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Bisa jadi, karena pintu utama di candi ini masih tegak berdiri di saat badan candinya rusak parah. Unik juga ya, mitos Candi Lawang. Sayangnya, mitos tidak bisa dilacak sumbernya dan tidak bisa diandalkan kredibilitasnya. Sebaiknya kita tidak menjadikannya acuan utama dalam sejarah. Tapi boleh loh, mitos menjadi memori bersama yang memperkaya kisah budaya kita. Nah, tak jauh dari Candi Lawang, sekitar 5 km, terdapat Kompleks Pentirtaan Cabian Kunti. Kompleks ini sangat menarik dan pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Karena jaraknya yang dekat-dekat ini, para sejarawan menduga ada keterkaitan antara Candi Sari, Candi Lawang, dan Pentirtaan Cabian Kunti. Kemungkinan para peziarah yang bersuci di Pentirtaan Cabian Kunti lalu menuju Candi Lawang untuk beribadah. Dan ritual mereka pun berakhir di Candi Sari yang menempati area tertinggi dan mengarah ke Gunung Merapi. Ini mirip dengan Pentirtaan Watu Gede, Candi Singosari, dan Stupa Sumber Awan yang dihubungkan satu garis lurus sempurna ke puncak Gunung Arjuno, Malang. Anda bisa cek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Wah, dekat rumahku tuh. Mudik ah. Sabar, kita pamit dulu pada pemirsa. Oke mas. Hingga hari ini, misteri kesejarahan Candi Sari, Candi Lawang, bahkan Pentirtaan Cabian Kunti masih belum terkuak. Entah kapan mereka didirikan, oleh siapa, dan untuk apa. Namun, itu semua gak penting lagi, karena nilai candi-candi itu tidak sekedar terpaut pada masa lalunya, tetapi juga pada sumbangsi mereka bagi lingkungan dan masyarakat sekitar hingga hari ini. Kepercayaan akan adanya mata air di Candi Sari misalnya, memberi kita gambaran bagaimana masyarakat memandang alam seperti pisau bermata ganda. Di satu sisi, alam membawa kehidupan. Namun, jika dieksploitasi membabi buta, akan mendatangkan bencana. Candi Sari mungkin tak akan mampu menyumbat bencana global yang sedang menjelang, yang tanda-tandanya tak bisa kita abaikan lagi. Namun, pelajaran darinya seharusnya mampu mendorong kita mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk meringankan beban bumi. Mulai hari ini, untuk masa depan.